Halo semuanya, nama saya Randy Anuari, biasa dipanggil Randy, dan saya tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur. Saat ini saya menjadi freelancer di In-Company Training, khusus untuk yang pembelajaran bahasa Inggris. In-Company Training itu salah satu kegiatan di mana memberikan training atau pembelajaran, tapi khususnya di sini karena saya kan lulusannya pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi yang bisa disalurkan, yang bisa diajarkan ke kantor-kantor itu adalah pelajaran bahasa Inggrisnya gitu. Karena banyak banget kantor-kantor yang sekarang membutuhkan karyawan-karyawan yang jauh lebih uh, memiliki skill dalam bahasa Inggris. Sistem pembelajaran yang digunakan oleh setiap guru itu kan pasti punya ciri khas masing-masing berbeda. Nah, sedangkan gue itu dulu sebelum masuk ke dunia sekolah formal itu diajarinnya di kursus-kursus gitu. Jadi guru-guru kursus dulu, dan ada salah satu lembaga bahasa Inggris ketika itu sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu lupa. Di situ gue baru pertama kali ngedapetin pembelajaran bahasa Inggris yang awalnya gue pikir, aduh kok susah banget ya buat diterapin gitu di diri gue sendiri sebagai pengajar gitu. Tapi karena di training selama 2 minggu, itu full dari pagi sampai sore gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 5 sore selama 2 minggu itu full, dan di situ gue baru menemukan bahwa pengajaran bahasa di situ, di lembaga itu sangat jauh berbeda dibandingkan mengajar sekolah-sekolah formal pada umumnya yang selama ini gue dapetin gitu. Mulai dari memberikan brainstorm dulu anak-anak gitu. Sebelum kita kasih tahu kita mau belajar ini gitu kan, biasanya kalau di sekolah formal dikasih tahu dulu, kita nih belajar ini, nanti kalian harus dapatnya ini, bisanya seperti ini. Sedangkan kalau di sana gue diajarin untuk bikin anak-anak curious dulu sebelum kita kasih tahu ini materi ini gitu. Jadi persepsinya itu dibikin semenarik mungkin. Dan selanjutnya itu ada fokus pada target language-nya kan. Nah, target language yang diajarin itu bukan sekedar anak bisa ngomong, anak bisa nulis, enggak. Kalau cuma sekadar kayak gitu, buat apa adanya pembelajaran kan? Semua orang bisa. Tuh, bilang aja, tuh ikutin aja Google Translate atau aplikasi-aplikasi tentang pronunciation gitu, tanpa adanya memberikan encouragement gitu buat mereka gitu. Oke deh. Dulu gue ingat ada beberapa hal yang gue curi gitu ilmunya dari pembelajarannya Randy ya. Kayak misalkan anak-anak disuruh belajarnya pakai lagu ya kan. Karena dulu anak-anak sering banget kan pakai headset, terus ngapain kamu pakai headset? Oh aku dapat tugas dari Randy gitu. Kayak gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, mungkin ada beberapa hal lain yang juga sesuatu yang berbeda yang ya Randy terapin di sekolah. Nah, ya sih, kebetulan kan karena bahasa Inggris itu daily ya, rutinitas juga gitu. Nah, kebetulan yang kita lihat saat itu anak-anak hiburannya mereka cuma satu, MP3-nya mereka kan, dengan segala macam rupa headsetnya gitu. Dan itu gue berpikir bisa nggak sih bahasa Inggris dipelajari sama mereka itu selama 24 jam gitu. Jadi nggak cuma 90 menit belajar, terus habis itu mereka lupa lagi nih, oh tadi ngomong apa nih, wah ini bacanya kayak gimana nih. Nah makanya setiap ada pembelajaran itu pasti dimasukin kira-kira lagu yang tepat untuk ningkatin mereka ke vocabulary dengan tema approaching misalnya kayak gitu. Itu apa sih, cari lagunya mereka hafalin gitu. Nah menarik ya, maksudnya itu apa ya namanya, mencari kebaruan dalam metode segala macam ya. Intinya sih kita pengen skill anak-anak itu berkembang dengan baik.
dengan cara yang bisa mereka terima ya. Cuman selama menerapkan itu, apakah ada halangan-halangan tertentu yang mana kita tahu bahwa kalau di sekolah itu waktunya terbatas, kemudian challenge-nya adalah tagihannya adalah anak-anak bisa menjawab beberapa soal yang udah ditetapin sama kurikulum gitu, materi dalam. Nah, ketika kita menerapkan itu, apakah waktunya cukup atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang cukup nggak sih waktu untuk belajar, nggak ada waktu yang cukup. Kita bisa pastikan aja ya, pada saat kita kuliah, kita fokus di satu jurusan, di mana satu jurusan itu banyak mata kuliahnya. Satu semester, misalnya pada saat S1, kita bisa dapat 8 mata kuliah. Coba bayangin, kita yang cuma di 8 mata kuliah itu aja, ngerasa nggak cukup. Pada saat lulus, ngerasa kayak, wah ilmunya kurang banget nih. Apalagi mereka yang lebih dari 15 mata pelajaran. Dan itu semua dibikin pack dalam 1 minggu. Coba lo pikirin deh, cukup nggak sih? Nggak cukup kan? Gitu. Nah, hal yang harus diterapkan itu sebenarnya kalau misalnya pendidikan itu hanya berfokus menjawab soal dengan benar, itu mendingan anak-anak nggak usah sekolah, langsung aja ke bimbel gitu. Beneran deh, nggak usah sekolah, langsung ke bimbel gimana cara jawab soal. Tapi ada satu titik di mana kita sebagai guru itu harus sadar, yang kita ajarkan itu bukan sekadar materi, bukan sekadar bagaimana menjawab soal dengan baik dan mendapatkan nilai sempurna, tapi bagaimana menerapkan konsep mata pelajaran yang kita ajarkan itu ke dalam kehidupan sosial mereka gitu. Contohnya Yuhe ngajar fisika kan, coba bayangin dari 15 bahkan sampai ada 18 mata pelajaran mereka harus kuasai semua, mereka harus mendapatkan nilai yang bagus semua. Keji banget nggak sih buat anak-anak? Kalau menurut gue sih keji banget itu ya, gitu. Tapi yang kita harapkan sebagai guru memang harus mengikuti standarisasi pemerintah. Dengan adanya nilai KKM itu juga bumerang banget. Pada saat anak-anak memang tidak berbakat di situ, terus tiba-tiba kita harus meluluskan mereka dengan persyaratan kamu minimal harus bisa menjawab sekian soal, karena kalau kamu tidak bisa menjawab sekian soal berarti kamu nilainya di bawah KKM. Kalau kamu di bawah KKM berarti kamu bisa dicap secara tidak langsung adalah anak yang gagal. Kejam banget sistem kayak gitu. Iya betul. Nah, iya. Kalau misalnya kita lihat lagi jenis soal yang kira-kira bisa diampu sama murid itu yang seperti apa, dan itu sih yang gue fokusin gitu. Jadi kalau misalnya fokusnya sekarang ngejawab present tense misalnya kayak gitu, soal-soal apa sih yang ada di present tense, ya udah kasih keyword-keywordnya. Setelah itu biarkan mereka mengembangkan diri mereka dengan pikiran mereka masing-masing, dan kita observasi udah sampai apa belum. Tapi kalaupun nggak bisa, balik lagi ini tugas guru ya, itu harus ada siasat sendiri gitu, bahwa kita harus menyadari tidak semua orang pintar di satu subjek gitu. Anak gua nggak pintar bahasa Inggris nih, tapi dia pintar banget olahraganya, ya udah nggak apa-apa nggak bisa bahasa Inggris, tapi minimal dengan adanya KKM yang seperti ini bisa nggak lo nyampe gitu, minimal di KKM aja dulu gitu, karena kita ada sistem KKM kan. Walaupun sebenarnya gue benci banget sama sistem KKM, karena kita tahu kan reputasi sekolah itu dilihat dari kelulusannya dan kenaikan anak muridnya. Dengan adanya nilai KKM, kalau misalnya anaknya memang tidak berbakat sama sekali di bahasa gitu, mau nggak mau ada yang namanya manipulasi nilai.
anaknya dapat nilai 30 terus nih, sedangkan KKM 70. Masa iya dia nggak naik kelas karena bahasa Inggris, sedangkan di beberapa mata pelajaran lain dia keren banget gitu? Kan nggak mungkin gitu. Baiklah. Ya, panjang ya urusannya ya kalau ngomongin sekolah ya. Oke. Nah kan. Ya. Saya nggak sepakat dengan itu ya. Sepakat. Ya karena lu juga ngerasain kan jadi guru gimana. Oh iya, saya guru. Oke deh. Dulu dan sekarang. It was. Gue sekarang udah bisa pakai tensis ya. Aduh. Oke. Mungkin kita khususkan dulu dengan di bahasa Inggris ya. Kalau kita ngomongin semua pelajaran itu nggak ada habisnya pasti. Nah. Benar. Benar. Nah, sekarang gue tahu bahwa lu punya pengalaman macam-macam ya. Maksudnya pengalaman ngajar di sekolah udah, pengalaman ngajar di bimbel udah, ngajar yang di profesi yang lu sekarang juga, gitu kan. Nah, di semua pengalaman itu garis merahnya adalah bahasa Inggris kan. Tapi bahasa Inggrisnya dengan berbagai macam kebutuhan, benar kan? Dan itu berbeda-beda. Betul. Nah, yang pengen gue minta lu jelasin perbedaan kebutuhan kayak kalau di sekolah targetnya itu apa, terus kalau di bimbel yang ditargetin apa, kemudian yang di profesi lu sekarang targetnya apa? Bisa dikasih sedikit? Baik. Kalau misalnya untuk sekolah, kita udah tahu sekolah punya standar kurikulumnya itu menuju pada pemerintah, yang mana penguasaannya setiap murid di vocabulary minimal di daily conversation-nya, ngebaca minimal ngedapetin apa main idea, bukan disuruh mengidentifikasi atau membuat komentar suatu passage, ya kan? Karena itu lebih complicated. Dan kalau misalnya di bimbel itu tergantung dari anaknya. Kan biasanya kalau bimbel itu kebanyakan sih memang fokus kepada kurikulum yang ada di sekolah, yang mana itu berpacu lagi kepada pemerintah gitu. Jadi itu lebih ke pengayaan. Ada juga anak-anak di bimbel itu yang ngambilnya fokus untuk ke tes tersendiri. Contohnya kayak tes SBMPTN ataupun ujian mandiri setiap kampus gitu. Itu kan berbeda tuh, kosakatanya juga berbeda dan tingkat kesulitannya juga berbeda dibandingkan sekolah. Itu kan cukup berbeda, cukup jauh perbedaannya. Nah, di situ kalau bimbel itu lebih ke bagaimana caranya anak ini bisa menjawab soal. Udah, kita nggak peduli sama harusnya bahasa Inggris yang seperti ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kalau ada teman yang bilang seperti itu, kalian responnya seperti itu. No, itu enggak. Itu hanya di sekolah dan masih berupa teori dan prakteknya sedikit gitu. Tapi kalau bimbel lebih ke gue nggak peduli sama attitude lo yang seperti apa, yang penting lo jawab soal. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau di sekolah masih ada attitude-nya, kalau yang bimbel itu fokusnya cuma di udah pengetahuan dia di menjawab soal. Kalau misalnya untuk perusahaan, nah ini beda-beda perusahaannya seperti apa. Karena kalau misalnya dunia akuntan ataupun audit, yang mereka fokuskan adalah speakingnya dan membuat report, ya kita fokus di developing their speaking dan juga writing untuk report gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mau fokusnya itu di dapat sertifikat TOEFL ataupun di TOEIC. Ya kita kasih tahu TOEIC itu dipergunakan untuk apa dan jenis soalnya seperti apa, kemampuan apa sih yang harus diasah
hal yang harus dimiliki sama mereka untuk mendapatkan sertifikat TOEFL ataupun TOEIC minimal banget itu bisa tercapai gitu. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan lebih ke tergantung konsumennya sih. Kebutuhannya berbeda ya. Oke. Okay. Jadi tadi udah kita tahu ya, itu semuanya berbeda-beda. Sekolah goalnya itu, bimbel goalnya itu, kemudian yang pas dunia kerja beda lagi goalnya. Nah, ini pengalaman pribadi sebenarnya. Bahwa ketika dulu gitu, ketika kita belajar di sekolah, kemudian di bimbel juga, kemudian ketika di dunia kerja. Nah, pas sekarang yang dilihat orang, kemampuan bahasa Inggris yang pertama kali dilihat orang itu justru adalah speakingnya, ya nggak sih? Kayak kita itu dinilai bisa atau enggaknya bahasa Inggris pertama kali dinilai adalah bisa speaking nggak, gitu. Ya kan? Pas masuk sekolah itu dulu yang dilihat kan. Nah, iya. Nah, sementara ketika flashback ke belakang, setelah lihat ke belakang, wah, saya sudah ngabisin waktu bertahun-tahun ya di bangku sekolah untuk belajar bahasa Inggris, kemudian di bimbel juga saya sudah belajar beberapa tahun, dan shock ketika di dunia kerja, waktu-waktu yang saya pakai untuk belajar bahasa Inggris itu kok berasa wasting time. Menurut Randy, apa yang salah? Apa yang salah? Sebenarnya bukan apa yang salah, tapi apa yang harus kita sadari sih. Oh iya, benar ya, karena iya gitu. Kita nggak perlu lagi menyalahkan waktu yang sudah hilang. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun belajar bahasa Inggris, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliahan. Nah, itu ada aja bahasa Inggris, tapi ternyata yang kita masih gini-gini aja. Iya. Nah, yang pertama kita fokuskan itu adalah kembali ke asalnya, bahwa bahasa itu bisa karena biasa. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, ya, hal-hal umum juga biasanya juga penting. Tapi kita harus yakinin lagi, bahasa itu bisa kita gunakan pada saat kita terbiasa. Pertanyaan pertama, kita sudah membiasakan belum nih untuk menggunakan bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari? Fokusnya adalah speaking. Itu udah biasain belum? Minimal ngobrol sama diri sendiri. Terus yang kedua, punya partner ya dalam speaking. Terus ketiga, punya motivasi apa enggak? Percuma. Wih, mampu banget nih bisa bahasa Inggris. Ada saat itu doang, tapi setelah 5 menit mempunyai goal yang seperti itu, ternyata motivasinya enggak deh, bahasa Inggris enggak grammar apa, toketnya kok banyak banget, kok ngobrolnya pronunciation-nya kayak gini, ala ribet banget gitu kan. Itu punya motivasi apa enggak gitu. Orang kalau udah punya motivasi dari diri sendiri mah apa aja tuh bisa dilakuin. Terus yang keempat, seberapa sering sih kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ini menggunakan bahasa Inggris? Contohnya adalah merespon hal-hal yang sederhana gitu. Pada saat ada keluarga kita yang nanya mau makan apa enggak gitu, tapi kita cuma bilang enggak. Kenapa kita nggak bilang no, but later gitu. Habis itu kita translate ke bahasa yang kita pakai gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi apa sih yang harus kita evaluasi? Karena nggak mungkin banget orang bisa bahasa Inggris nih ujuk-ujuk 1 bulan fokus banget loh belajar bahasa Inggris, tapi itu cuma 1 jam tanpa adanya praktek. Ya nggak bisa juga bang, mohon maaf nih. Kita nggak bisa menyesali waktu-waktu yang udah terbuang, bener kayak kata Randy tadi. Nah, menurut Randy nih, sebagai sudut pandangnya seorang guru di mana udah ngajarin di sekolah, di bimbel, kemudian di dunia kerja juga,
kira-kira gimana cara yang paling efisien untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya? Cara yang paling efisien. Cara paling efisien. Ya, sebenarnya harusnya mulainya dari mana sih? Sampai mulainya tuh itu sendiri sih, kegiatan sehari-hari. Misalnya kita lagi duduk, terus kita translate aja apa yang udah kita pelajari gitu, sama keadaan-keadaan di rumah. Contohnya saya punya gorden warna kuning, kita ini aja, kita translate aja gitu. Oh, ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Saya duduk di atas sofa berwarna hijau, dia tinggal ditranslate gitu. Sebenarnya banyak banget cara untuk memulai, tapi kendalanya orang itu pada saat tidak mempunyai motivasi untuk belajar, ya buat apa? Kita bingung juga nih bilang ini efisien, tapi kalau misalnya menurut orang itu efisiennya dia adalah mendengarkan lagu, ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke bahasa Inggris fokusnya di speaking, ya kita harus memulai segalanya dengan berbicara gitu. Nah, artinya saya dapat poinnya bahwa itu semuanya mulainya dari hal-hal yang sederhana sebenarnya, simple dulu gitu. Nah, tapi itu dilakukan secara terus-menerus. Dapat poin dari awalnya juga, artinya belajar itu tentang rasa suka dulu kali ya. Suka belajarnya dulu. Iya kan? Pokoknya pendekatannya dari situ gitu. Kayak anak-anak di sekolah berarti dari yang suka dulu, berarti lagu gitu kan. Mereka harus terbiasa dengan itu. Dan akhirnya ketika mereka udah suka, baru ke yang lebih levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa nih? Ya. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan, ya buat apa juga dia belajar, ya kan? Nah, ya emang anak-anak itu memang susahnya di sana karena dia belum suka, belum cinta, tapi kebutuhannya udah tinggi. Gitu. Nah, akhirnya betul, harus terpaksa gitu kan? Betul. Mereka pengen banget bisa ngobrol bahasa Inggris, sudah nggak pakai mikir, tapi untuk bisa mendapatkan goal tersebut, itu mereka nggak mau dapetin prosesnya gitu. Ya gimana anak-anak, mohon maaf saya bertanya gitu. Iya benar. Karena memang ya, karena timeline-nya tuh dibuat sama gitu loh. Harusnya kan timeline-nya orang tuh beda-beda kan. Ya progres orang tuh beda-beda, staffnya juga beda-beda. Ketika dibuat sistem mereka harus punya timeline. Bukan ya poinnya ya. Benar. Backgroundnya beda, pengalamannya beda, tapi goalnya harus sama. Waktu selesainya harus sama. Semuanya harus kompeten di 1 tahun atau 2 tahun. Ya mohon maaf nih, keji banget.